Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kegiatan aku setiap hari pastinya bikin roti ya. Oke, ini lagi mengemas roti. Rotinya sudah matang. Jadi setelah roti matang harus dikemas ya, biar nanti rotinya ini tidak kering dan tidak mudah keras ya ketika sudah dingin maupun sudah bermalam. Nah, ini rotinya dikemas. Oke. Mau lihat rotinya dikemas? Nah, pakai mesin Ini tekan sebentar. mesin press ya. Nah, Nah, seperti ini. Uh. Nah, ini rotinya yang sudah dikemas semua ya? sudah. Nah, ini roti-rotinya. Sudah ada di etalasar roti-rotinya. So, Devita jualan roti setiap hari ya. Jadi seperti di kegiatanku itu ada roti ayam, roti boy, terus roti abon. Ini juga ada. Donat juga ada. Roti pizza. Jadi di sini macam-macam roti, banyak macamnya saya jual. Ada juga bapau. Ini sebentar lagi saya kukus baponya. Ini ya, ada bapau, ada roti pisang, ada roti abon. Ini roti abon di bawah, sama roti pisang yang rasa blueberry. Ini sebentar lagi dipanggang, tapi belum ditopping. Jadi tips Devita ya, buat kalian yang mau berjualan roti, kalau mau rotinya kualitasnya bagus, memang untuk mengadonnya saya kasih tips, memang harus menggunakan mesin ya. Terus bahan-bahannya harus lengkap. Kalau untuk kita mau bikin roti manis, itu harus ada bahan pelembutnya. Bisa kita bikin roti tanpa bahan pelembut, tapi nanti hasilnya rotinya itu seperti pizza, teksturnya seperti roti burger, seperti roti bagae ya, seperti roti hotdog kalau tidak pakai pelembut. Tapi kalau kita pakai pelembut roti, itu memang kita harus bikin roti manis. Memang harus ada campuran yang namanya pelembut roti supaya keempukan roti manis yang kita bikin itu bisa bertahan ketika sudah dingin maupun sudah bermalam. Seperti itu ya guys ya. Jadi seperti ini kegiatan aku setiap hari bikin roti. Nah seperti ini ruangan Devita. Ada yang minta Kak, tolong dong di spill ruangan tempat bikin rotinya. Jadi seperti ini ya ruangan tempat bikin roti aku. Bisa kelihatan. Tuh. Ini bukan ruangan museum, banyak foto-foto. Nih. Itu ya ruangan aku. Terus di sini juga dapurnya, goreng-goreng donat. Tuh. Ada kompor. Sebentar lagi saya mau mengukus bapau. Jadi sudah saya persiapkan pancinya di sana. Nah, ini pancinya sudah saya persiapkan. Terus itu ruanganku, ada sertifikat dari kelulusanku sekolah waktu belajar ilmu perbekingan. Terus itu ada chef yang mengajarkan aku foto bareng, ada fotoku sendiri. Terus ada lagi yang aku dikasih sertifikat, di sana ada 2 itu ya. Jadi saya mengajarkan kalian ilmu perbekingan yang ikut gabung di channel YouTubeku itu bukan karena saya otodidak, tapi karena saya belajar. Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajari, saya intinya mau membuka lapangan pekerjaan ya. Makanya saya ada channel YouTube yang namanya Dapur Devita, supaya bisa membantu orang-orang yang tidak punya skill, supaya saya bisa mengurangi pengangguran di Indonesia, khususnya kaum hawa ya, yang tidak punya skill, yang mau pergi kursus tapi tidak cukup uangnya, bisa langsung belajar langsung sama saya tanpa dipungut biaya, tapi belajarnya lewat channel YouTubeku. Terus kalau nanti mau konsultasi, sekarang saya sudah sering live di TikTok
ya TikTok aku namanya Dapur Devita atau channel YouTube Dapur Devita. Kalian bisa tulis. Nanti kalian bisa bertemu secara dunia maya sama saya. Tidak bertemu langsung, tapi kita bertemu berhadapan seperti itu melewati live streaming ya. Seperti ini ruangan aku ya. Ruanganku sederhana sayang, tidak terlalu besar. Di sini saya bikin vlog, video ya, bikin YouTube, terus live streaming juga. Dan di sini juga aku menciptakan resep-resep roti aku sendiri. Terus aku bikin adonan rotinya juga, mengadonnya di sini. Jadi di sini semua saya kerjakan pekerjaanku. Oke, ruangan aku seperti ini ya, sedikit berantakan. Jadi saya tutup dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi tips Devita, apabila kalian mau berjualan roti, jangan setengah-setengah, memang harus ada mesin. Memang sih bisa mengadon, cuma kan kalau mengadon kan butuh tenaga ekstra. Terus nanti kalau kita mengadon di atas 1 kilo itu susah kalisnya, tapi kalau di bawah 1,5 kilo ya bisa kalis, cuma nanti hasilnya kurang memuaskan. Ketika rotinya sudah matang memang empuk, tapi ketika rotinya sudah dingin maupun sudah bermalam, keempukan roti bisa tidak terjaga ya. Yang pertama harus ada mesin, terus yang kedua harus ada oven. Yang mau berjualan roti yang dipanggang harus ada oven. Oven yang paling bagus yang saya sarankan kalau mau beli ya oven gas, jangan oven tangkring. Bukan berarti oven tangkring tidak bagus digunakan, cuma kalau untuk berjualan kan kita kan butuh prosesnya cepat untuk memanggang. Jadi yang diperlukan adalah oven gas, karena oven gas ini kan apinya merata nih ya, apinya merata. Terus memanggang rotinya juga nanti rotinya merata, matangnya tidak butuh waktu lama, matangnya cepat. Tapi kalau kita pakai oven tangkring, otomatis kan oven tangkring kan didudukkan di kompor gas ya, terus apinya cuma di tengah dan itu tidak merata. Terus lama proses pemanggangan roti itu butuh lama, dan akhirnya nanti berpengaruh juga ke rotinya. Rotinya bisa kering, bisa keras, keempukannya tidak terjaga kalau kita pakai oven tangkring. Bukan berarti oven tangkring tidak bagus digunakan ya, tapi kalau untuk berjualan maksud saya ya, nanti rotinya bisa tidak terjaga keempukannya, karena menggunakan oven tangkring ini proses pemanggangannya lama. Sedangkan kalau kita menggunakan oven gas prosesnya cepat, karena oven gas ini kan gas langsung selangnya kita sambungkan ke ovennya, jadi apinya betul-betul merata seperti itu. Dan juga harus pakai bahan pelembut yang mau bikin roti manis ya. Jadi fungsinya bahan pelembut ini supaya nanti rotinya bisa empuk, lembut, seratnya panjang, dan keempukannya bisa terjaga. Ketika sudah dingin maupun sudah bermalam, keempukan roti bisa terjaga. Tapi lain daripada kalau kalian mau bikin roti burger, hotdog, roti bagae, atau pizza, tidak perlu pakai pelembut roti, karena tekstur roti pizza, roti burger, hotdog itu berbeda sama tekstur roti manis. Kalau roti manis kan seratnya harus panjang, tapi kalau roti pizza tidak perlu seratnya panjang, masih bisa empuk, cuma tanpa pelembut itu nanti keempukan roti bisa kurang terjaga seperti itu. Jadi saya sarankan harus pakai bahan pelembut. Nah, ada yang bertanya, Kak, bahan pelembut amankah digunakan? Tentu saja aman ya. Kalau tidak aman tidak mungkin dijual di toko-toko bahan roti yang sudah ada namanya. Pasti aman, karena kalau kita menggunakan bahan pelembut ini tidak banyak. Untuk 1 kilo takarannya paling maksimal kita gunakan itu 8 gram. 8 gram sedikit saja kita gunakan, jadi aman. Jadi beda ya bahan pelembut sama bahan pengawet ya, yang jelas seperti itu. Itu ibu saya lagi menoping roti pisang keju sama pisang coklat. Mau lihat? Jadi selain kita pakai bahan pelembut, sebelum rotinya dipanggang memang harus dioleskan yang namanya susu evaporasi. Nah, itu dia susu evaporasi. Cuma susu evaporasinya saya kemas di dalam botol hairspray biar lebih gampang cara kita oles rotinya supaya merata ya, tidak turun. Karena kalau misalnya rotinya sudah mengembang 2 kali lipat kan, sebelum dipanggang kan harus dioles pakai susu evaporasi. Kalau misalnya kita pakai kuas,
karena dia sudah mengembang rotinya, pas disentuh otomatis kan roti kadang bisa turun. Gimana supaya nanti rotinya tidak turun? Mending kita gunakan pakai hairspray, botol hairspray diisi susu evaporasi terus disemprot. Seperti itu tips dari saya supaya nanti rotinya mengembangnya maksimal, masih bisa bervolume, tidak turun seperti itu ya. Seperti ini contohnya. Ini susu evaporasi. Ini bukan susu kental manis, bukan susu wate ya. Bukan susu beruang. Ini susu khusus digunakan untuk sebagai pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti rotinya ini mengkilat cantik ya. Ketika sudah matang warnanya mengkilat cantik. Contohnya seperti ini. Roti-roti yang saya bikin nih. Ya, warnanya mengkilat seperti ini. Ini warnanya mengkilat ya. Ini roti yang saya jual warnanya mengkilat. Jadi memang kita harus membutuhkan yang namanya pengoles roti. Mereknya juga bisa beda-beda, kita gunakan asalkan susu evaporasi seperti itu. Kok lancar sekali saya berbicara Bu ya? Ya, Landi. Lanti sekali berbicara. Nah itu bapurku sudah mau hampir mengembang ya. Ini mau saya kukus dulu. Oke. Saya mau nyalakan ini. Ini sudah ada nggak isinya? Ini ada bapung, sisa bapung nah Bu. Sisa bapung, ini baponya kurang bagus kemarin dibikin soalnya alasnya kurang bagus. Apanya Bu? Spraynya. Mana tadi? Ada tadi saya pegang hairspray. Loh. Cepat sekali. Itu loh. Sorry aku masukin di kulkas. Kupikir sudah tidak digunakan botol hairspray-nya. Maaf ya. Jadi seperti ini. Kesibukan Devita sama Ibu Devita seperti ini. Sibuk sekali bikin roti. Nah itu disemprot-semprot. Nah, sip, semprot-semprot langsung dimasukin di oven siap untuk dipanggang ya. Itu sibuk banget. Terus dikocok lagi dulu ya, setelah disemprotkan dikocok dulu lagi supaya dia lancar keluar. Oke. Nah, Betul itu. seperti ini. Sibuk sekali ibu saya itu, senang sekali dia bikin roti. Oke, selanjutnya saya mau ini isi airnya dulu ya. Isi airnya dulu. Oke, ini panci yang saya gunakan untuk mengukus bapau karena bapaunya sudah mengembang 2 kali lipat. Jadi bapaunya siap dikukus, oke? Di tips dari Devita untuk mengukus bapau ya. Jadi kita pakai api sedang, tidak boleh pakai api besar, tidak boleh api kecil, cukup pakai api sedang ya. Dan saya nyalakan dulu kompornya, jadi dididihkan dulu airnya. Setelah airnya mendidih, baru kita matikan kompornya, tunggu 1 menit, uapnya hilang. Setelah itu nanti bapaunya kita letakkan di panci. Seperti itu tips dari dapur Devita mengukus bapau supaya nanti hasil bapaunya ini tidak menyusut, tidak kempes dan tidak menyusut, kokoh intinya seperti itu. Tidak mengkerut ya, tidak mengkerut. Oke. Nyalakan. Jadi seperti itu tips dari saya. Saya skip dulu ya. Oke, kembali lagi. Cintai diriku.
Oke, saya nyalakan lampu ringnya biar terang benderang. Masuk dulu ya, biar makin Nah, ini baponya sudah. Oke, ini bapo coklat ya, sudah cukup mengembang. Ini siap untuk dikukus. Oke. Saya skip dulu biar tidak lama. Aku mau bernyanyi dulu sedikit. Cintai diriku seperti aku mencintaimu, setulus hatiku. Asik. Selanjutnya aku nggak tahu lagunya, cuma itu aja sedikit. Selingan. Jadi ini ditunggu dulu ya, ditunggu dulu baponya. Baponya ditunggu dulu. Airnya mendidih ya, sorry chat ya, sorry. Dulu airnya mendidih, setelah itu baru kita kukus baponya, tapi tidak langsung dinaikin baponya ke pancinya ya. Diamkan 1 menit, saya skip dulu. Maaf ya, ini videonya durasinya pasti akan panjang sekitar 30 menit. Jadi jangan di skip ya. Terus diikutin keseharian saya bikin bapo supaya nanti ada ilmu yang bisa kalian dapat dari saya. Jadi tidak rugi menonton channel Dapur Devita. Banyak tips-tips, banyak ilmu-ilmu yang bisa kalian ambil dari saya. Diserap seperti itu ya, diserap. Oke, ini sudah mendidih ya, sudah mendidih. Saya diamkan dulu sekitar kurang dari 1 menit. Setelah 1 menit baru baponya saya turunkan ke sini. Oke, sudah 1 menit ya. Baponya saya turunkan. Ini baponya mulus banget loh sayang, mulus banget, putih bersih glowing seperti wajah aku ya. Kan nggak ada yang muji bu, jadi saya muji-muji diriku sendiri ya kan. Nih. Kan nggak ada yang muji, jadi saya muji-muji diri saya sendiri. nanti scroll gitu nanti. Nih. Siap, jangan scroll. Maaf ya, ini merekamnya pakai HP, jadi rekaman videonya ala kadarnya, tidak pakai kamera. Kecuali saya bikin resep roti, itu fokusnya ke roti ya, atau kue atau bolu, itu saya menggunakan kamera real. Ini masuknya sekitar 7 kayaknya ya. Oh 8 kayaknya. Oke. Sudah ini ya, sudah saya letakkan. Selanjutnya saya nyalakan api kompornya pakai api sedang. Jadi mengukus bapo ini kita kasih celah ruang sedikit seperti ini ya. Fungsinya apa? Oke, saya jelaskan ya. Terus apinya sudah saya nyalakan pakai api sedang. Kenapa harus tadi saya kasih lihat celahnya harus dibuka sedikit, tutup pancinya supaya nanti tidak menghasilkan uap banyak di dalam pengukusannya waktu kita mengukus bapau, supaya baponya ini nanti tidak menyusut ya. Karena kalau misalnya uap terlalu banyak di dalam pengukusannya, pertama kita menggunakan api besar dan tutup pancinya tertutup rapat, itu bisa menyebabkan nanti uapnya besar di dalam pancinya sehingga bisa menghasilkan air di dalam panci, termasuk di penutupnya ya, nempel air banyak, dan sehingga ketika kita buka tutup pancinya otomatis kan airnya bisa jatuh seperti hujan ya ke baponya, itu yang bisa menyebabkan baponya menyusut dan kempes. Jadi tips saya tadi itu seperti itu ya, dibuka sedikit ada celahnya, tutup pancinya supaya nanti tidak menghasilkan uap banyak di dalam pengukusannya. Jadi sehingga waktu kita buka penutupnya, baponya sudah matang, airnya tidak banyak berjatuhan ke
pancinya ya, ke baponya ya. Tidak ada air maksudnya jatuh karena karena pancinya ini kan penutupnya tidak ditutup rapat sekali supaya tidak terlalu banyak uap di dalam pengukusannya yang bisa menghasilkan air banyak. Ketika dibuka airnya tidak ada, seperti itu ya. Dan ketika roti baponya ini sudah matang, jangan matikan kompornya ya. Setelah dimatikan kompornya jangan langsung dibuka. Jadi kita diamkan 1 menit. Setelah 1 menit berlalu baru dibuka tutup pancinya supaya nanti airnya itu tidak berjatuhan ke baponya dan tidak menyebabkan baponya ini menyusut dan kempes. Jadi baponya ini kokoh ya, seperti itu. Jelas saja kamu saya jelaskan, saya berbicara. Enggak, ini aja kamu bilang makan. Jadi ditunggu ya, maaf sekali pasti videonya ini ada setengah jam. Tapi walaupun setengah jam kalian menonton saya ya, setengah jam 30 menit kalian menonton saya, tapi banyak ilmu yang kalian dapat dari saya. Contoh seperti tips-tips cara mengukus bapau, tips cara memulai usaha, tips cara bikin roti, gimana caranya keempukan roti ini bisa bertahan ketika sudah dingin maupun bermalap. Jadi banyak sekali ilmu yang kalian dapat dari saya, walaupun menonton detiknya bisa sampai setengah jam atau bisa mencapai 40 menit. Jadi paket data kalian beli paket data 30.000 bisa 1 video langsung paket data kalian bisa habis. Tapi kalau ada wifi di rumah aman. Itu kenapa saya juga berbicara kayak sama orang juga. Oke, sayang cinta. Ini aku taruh di plastik ya. Baponya ini kan nanti ibu bisa ini dimakan. Ada apa ya? Jangan lupa nanti dibawa. Oke, ditunggu ya. Nanti kalian bisa lihat hasil baponya setelah matang. Saya skip. Selanjutnya saya mau kasih kalian tips untuk memanggang roti manis. Ini saya lagi mau menyalakan oven. Jadi oven yang saya gunakan ini oven gas yang mereknya Sepelin seperti ini. Ya, tips saya jika kalian mau berjualan untuk menggunakan oven yang bagus itu oven gas atau oven listrik juga bagus. Ini saya nyalakan. Oven gas saya ini tidak memakai korek api yang tembakan. Ini seperti kompor gas, tinggal dinyalakan saja. Jadi ini harus dibuka dulu penutupnya biar tidak ada gas yang ini ya di dalamnya, nanti bahaya. Oke. Nah ini dia. Oke. Ini sudah tutup karena sudah merata. Jadi teman-teman bisa lihat kalau kita menggunakan oven gas itu betul-betul apinya merata. Nih. Apinya merata. Ini saya buka bawahnya, betul-betul apinya merata ya. Tuh. Makanya kita menggunakan oven gas memegang roti, rotinya itu matangnya merata dan warnanya cantik ya, dan matangnya juga cepat. Karena oven gas ini tabung LPG-nya sama selangnya, coba dilihat ya. Coba dilihat. Ya, coba dilihat ya. Ini langsung disambungkan ke ovennya. Makanya dia merata. Beda lagi kalau oven tangkring kan didudukkan di kompor gas. Jadi apinya cuma di tengah. Tapi kalau oven gas ini kan betul-betul apinya merata. Tadi saya kasih lihat kan dari samping, kiri, tengah, belakang, depan itu apinya merata. Makanya rotinya cantik ketika sudah matang, matangnya merata. Oke. Saya mau panggang roti pisangnya ya. Satu persatu aja aku panggang.
ini satu lagi ya dipanggang. Gimana aku buang busuk? Habis anunya gasnya. Oh. Gasnya habis, ya Allah. Oke, sebentar lagi ya. Oke, sebentar lagi baponya matang ya. Tadi gasnya mati. Jadi aku harus ganti. Ya, sekitar kurang 3 menit lagi lah ya. Saya skip dulu videonya biar nggak terlalu lama menunggu. Oke. Baponya ini sudah matang. Jadi setelah matang ya, tips dari Devita, dimatikan dulu api kompornya, jangan langsung dibuka penutupnya. Apabila dibuka penutupnya, nanti otomatis air yang ada di penutupnya itu yang menempel bisa jatuh ke baponya. Jadi jangan langsung dibuka penutupnya ya ketika baponya sudah matang, pancinya maksud saya. Jadi dimatikan dulu api kompornya, didiamkan 1 menit. Oke, ini saya diamkan kurang dari 1 menit. Jika sudah 1 menit didiamkan, baru kita buka penutupnya supaya nanti uap yang menghasilkan air yang ada di pancinya ini tidak berjatuhan ke baponya ya, airnya seperti itu. Oke, tinggal sedikit lagi 1 menit. Oke, siap, mau lihat baponya ya. Ini sudah 1 menit, langsung saya buka penutupnya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ini baponya cantik, mulus, tidak menyusut, tidak mengkerut. Jadi seperti ini trik cara mengukus bapo supaya baponya ini tidak menyusut, tidak mengkerut, cantik, putih, glowing, ya, kokoh. Ini. Ya, seperti itu tips dari Devita sayangnya. Mau lihat tekstur baponya? Tapi sebelumnya aku kukus dulu ya. Oke, sebentar ya, saya kukus lagi baponya. Oke, ini saya reviewkan bapo yang saya bikin, cantik banget, putih, glowing. Jadi bapo yang sukses itu ini bisa dikupas kulitnya ya. Nih. Empuk banget. Cantik. Bisa dikupas kulitnya ya. Nih. Baponya sukses. Oke, selamat mencoba bikin di rumah pakai resep saya. Ini resepnya sudah ada saya tayangkan di channel YouTube Dapur Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Bye.